Anak-anak adalah penerus eksistensi sebuah bangsa, dan di tangan merekalah nasib sebuah bangsa dipertaruhkan. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk mereka dengan sepantasnya? Segala cara tentu saja kita upayakan untuk melahirkan generasi penerus terdidik yang dapat bertahan mengatasi berbagai tantangan hidup. Ya, pendidikan adalah fondasi yang menentukan kualitas mereka nanti, dan sekolah menjadi sebuah alat yang dibebani tanggung jawab untuk mencetak generasi hebat. Namun, kadang kita lupa bahwa bertahan hidup tidak hanya ditentukan oleh angka sempurna yang berhasil diraih di sekolah. Kita kadang terbuai oleh prestasi formal menakjubkan yang diraih anak-anak kita di sekolah, sehingga melupakan dasar bekal hidup yang lainnya, kemandirian dan kemampuan bersosialisasi. Pendidikan formal yang menyibukkan anak-anak kita dengan target pencapaian angka prestasi sudah sebaiknya diseimbangkan dengan pendidikan informal yang dapat mengasah kepekaan mental anak-anak kita untuk mampu mandiri dan bersosialisasi menjawab tantangan hidup bermasyarakat yang beragam. Hei Aisyah, udahan main layangannya? Sudah. Ya ampun, kamu sampai keringetan gini. Seneng gak mainnya? Senang. Senang. Tadi layangan siapa yang paling tinggi? Aku. Masa? Iya. Emang ya? Aku lihat sih tadi kamu seru banget. Ini juga lucu banget deh. Ih, kamu kelihatan seneng, aku happy jadinya. Kalau di Scientia Square Park ini, coba deh Aisyah lihat deh. Dari ujung sana sampai sana, itu isinya permainan semua. Kita bisa melakukan banyak kegiatan yang seru di sini. Mau main yang lain nggak? Mau? Bener? Benar. Emang belum capek? Belum. Oke, kalau gitu kita main ke sebelah sana, mau? Mau. Oke, ayo cepet. Bertahan hidup adalah menjawab berbagai tantangan yang tidak hanya terbatas pada rumus-rumus eksakta. Anak-anak kita membutuhkan sarana di mana mereka dapat mengasah kemampuan mereka untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Taman seperti ini rasanya dapat menjadi sarana yang lengkap. Mereka bisa berlatih bersosialisasi dengan bergaul dan berinteraksi dengan anak-anak lainnya. Di sini mereka bisa bermain, beraktivitas fisik dengan berlarian atau sekedar berjalan-jalan yang memberikan keseimbangan atas ruang formal yang mereka jalani sehari-hari di sekolah. Dadah, bye. Yuk, jalan yuk. Ayo sayang. Wah, sini. Ya, terus. Udah capek belum? Belum. Beneran? Benar. Ih, dari tadi main terus, nggak kerasa ya? Iya. Nggak kerasa dari tadi kita udah main banyak banget kegiatannya. Tapi coba deh denger ada suara. Denger nggak? Ada suara orang nyanyi. Di sebelah sana deh. Mau lihat nggak? Yuk. Aku tanteng aja ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi.
Kalau kau suka hati sorakore, hore, kalau kau suka hati sorakore, hore. kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorakore. Dari sini ternyata sumber suaranya. Halo. Hai. Dari tadi aku sama Aisyah ponakanku nih jalan-jalan. Terus kita pas lagi di jalan dengerin ada suara-suara merdu gitu ya, Syah ya. Ternyata ada 2 anak cantik lagi nyanyi di sini. Makasih Kak. Kita dari Putra Acara Kecil dan Choir emang suka nyanyi. Dan sebentar lagi juga kita bakal latihan kok di sini bareng-bareng. Oh, kalian tuh emang suka nyanyi. Terus emang nggak capek, nggak bosen gitu latihan nyanyi terus? Ya kita nggak capek lah Kak, kan hobi kita itu nyanyi. Ya pasti kita senang dong. Lagian kita juga dapat banyak banget pengalaman. Wah, seru Syah. Nah kalau misalnya Aisyah sama aku mau lihat gitu, kalian latihan bisa nggak sih? Boleh nggak? Boleh kok. Gimana caranya? Sekarang aja? Sekarang aja yuk. Sekarang? Iya, dan kebetulan juga di sana udah ada papuranya. Oh udah ada? Udah ada. Beneran boleh? Iya boleh. Yuk, sih. Kakak-kakaknya suaranya bagus ya, Syah? Latihannya. Oh, jadi kalian di sini biasanya latihan. Ya. Hai. Apa kabar, Kak? Aduh, lama sekali nggak ketemu. Ketemunya kok di sini Iya. malah. Kok bisa di sini? Ketemu di sini Aku kenapa? kan lagi bawa ponakanku. Sini sayang. Coba salam Hai. dulu sama Om. Hai. Jadi kita pas lagi jalan-jalan dengar mereka nyanyi. Oh, dari sana ya? Iya, langsung kedengeran dan tertarik banget kan. Pas ketemu Kang Purwa hari ini, pengen ngobrol dong. Boleh, Boleh ini nggak? anak-anak kita ini lagi Iya, latihan. pengen Ya? nanya-nanya tentang mereka, lucu Oke, deh. oke. Gimana? Mau ngobrol di mana? Di sebelah sana yuk. Sini ya? Nih, ponakanku aku titipin sama Kade aja Iya. kali ya. Ah, Hai, kamu apa kabar? Kang Purwa, Yes. sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh para orang tua ya dengan memasukkan anaknya ke pendidikan informal seperti Purwacaraka Music Studio ini? ya jadi orang tua sekarang kan banyak diedukasi mengenai pentingnya pendidikan musik itu sendiri untuk anak-anak. Kebetulan peserta didik kita juga kebanyakan anak-anak usia sekolah. Dan ini memang satu kebutuhan yang memang sudah dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Dan mereka sadar bahwa memberikan pendidikan musik itu positif. Mereka juga mengirimkan anak-anak untuk latihan musik itu juga bukan dalam tujuan-tujuan yang sangat nanti akan menjadi seorang profesional musik. Seperti Akan Purwacaraka jadi- gitu. tidak jadi seorang Purwacaraka gitu ya. Tapi mungkin ada yang sederhana, misalnya membuat anaknya lebih percaya diri, ya kan? Karena kita sering tampilkan anak-anak di dalam konser-konser atau tampilan-tampilan, ya kan? Lalu mengasah rasa itu sendiri, mereka tahu mengenai harmoni, mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain karena musik selalu membawa serta kelompok gitu ya, apakah itu dalam band, choir atau paduan suara ya. Dan itu semuanya positif untuk anak-anak sehingga mereka akan bisa punya pendidikan lebih baik lah menurut saya. Karena menurut saya anak yang terdidik itu cuma bukan yang dididik oleh dalam kelas dengan papan tulis loh. Dengan papan tulis, Ya. dengan bangku sekolah, Ya. meja belajar gitu dia ya. juga harus bersosialisasi dengan tetangga, ya bersosialisasi dengan sekitarnya, dan ketemu juga bukan cuma teman-temannya di sekolah. Keren banget. Jadi ini mengasah emosional mereka juga ya, kematangan emosi mereka, Ya. mengasah kepekaan mereka begitu. Betul.
Nah, jadi banyak sekarang orang tua yang memang dalam tujuan-tujuan seperti itu. Ya saya pikir positif ya. Inikah yang membuat Kang Purwa akhirnya mendirikan Purwacaraka Music Studio? Iya, saya sudah mendirikan ini pada sejak tahun 88. Wow. Gitu, 27 tahun yang lalu saya sudah ingin sekali memberikan tempat yang baik, silabus yang jelas untuk anak-anak, programnya jelas, guru-gurunya juga dipilih, ya cuma angkat gitu aja gitu ya. Terus peralatan juga bukan peralatan seadanya, yang bagus, Nggak asal-asalan nggak gitu ya. asal-asalan, standar, ada standarnya. Gitu. Dan seluruh sistem yang kita buat, jadi kita ingin kontribusi kita di dalam masyarakat itu nyata. Dan alhamdulillah setelah 27 tahun kita berkembang terus sekarang. Sudah berapa branchnya sekarang, Kang? Sekarang 92. Banyak banget ya. 92 Dan muridnya cabang. ada? Muridnya awal tahun kemarin kita hitung average ya, rata-rata. Kan ada turnover, ada yang keluar, ada yang masuk. Itu nyaris 20.000. Oke. Mempekerjakan 1.600 tenaga pengajar musik loh. Wow. Wah, Saya ini kira membanggakan sekali ya, Kang gitu. ya. Dan kalau saya boleh tahu kenapa namanya Purwacaraka Music Studio? Kenapa bukan Purwacaraka Music School? Jadi apa memang karena nggak mau terdengar seperti sekolah gitu ya, Kang? Ya, karena kan anak-anak datang tidak setiap hari. Oh. Ya, anak-anak datang seminggu sekali dengan pola latihan di rumah. Gitu. Oke. Nah, kalau adik-adik ini prestasi apa nih yang sudah didapatkan? Iya, kalau ini memang agak luar biasa ini, grup yang satu ini nih. Jadi memang 6-7 tahun yang lalu kita punya ide untuk membuat Dream Team Choir. Nah, disebut Dream Team nih karena kita memang ingin siswa-siswa yang terbaik yang masuk di dalam tim itu ya. Kita bikin audisi di Jabodetabek supaya secara teknis tidak sulit. Dan mereka kita agendakan untuk pergi kompetisi di luar negeri, terutama 1 tahun sekali pasti ada agenda itu. Ya pernah ke Zhuhai Cina, pernah ke Penang Malaysia, ada di Phuket Thailand. Dan yang terakhir yang istimewa dia masuk di Grand Final karena menang di kategorinya itu di Singapore International Choral Festival. Dan mainnya juga di tempat yang sangat prestisius ya karena hasil dari itu. Itu di Esplanade. Saya aja belum pernah main di Esplanade. Anak-anak udah ya? Wah, anak-anak udah. Wah, Gitu ya. Jadi Jadi memang ini prestasinya luar biasa ya. Ya, Kang dan ini Purwa. kita bina terus. Ya, kita bina terus. Sampai terus nanti akan Ya. ikut agenda tiap tahunnya gitu ya, Kang? Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Kang. Kalau sama Sumare Concert Pung, kerjasama macam apa sih yang sudah pernah terjalin dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang? Ya, pertama kita punya tempat di sini itu adalah juga hasil support dari Sumarekon. Oke. Ya. Dan seluruh kegiatan juga kita punya satu kerjasama yang baik. Ya, kita coba tempat ini juga kita akan isi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan saya menghargai sekali kerjasama ini karena Sumarekon bisa membantu kita, bisa bekerja sama dan bersama-sama kita untuk bisa membina anak-anak, terutama untuk generasi muda Indonesia ke depan ya, yang lebih cinta seni, lebih cinta budaya, tahu mana membedakan mana yang pantas dan tidak melalui musik, karena musik mengajarkan itu. Wah, Gitu. Jadi untuk saya sangat membahagiakan. luar biasa, Kang. Wah, saya sebenarnya mesti pengen ngobrol panjang nih sama Kang Purwa. Iya. Tapi kebetulan udah ada janji sama Pak Sugi sama Bu Magda hari ini. Oh, ada janji nih? Ada. Salam untuk keduanya ya, Pak Bu Sugi sama Bu Magda Magda, sama oke. Pak Sugi ya. Oke. Bilangin tempat ini keren banget, bagus banget. Thank you, Saya nanti masih aku bisa sampaikan. lihat sawah di tengah kota. Iya, bener banget. Luar biasa. Ada kerbau juga. Wah, keren. Nanti disampaikan Keren. insya Allah Iya, Kang Purwa. iya. Tapi aku bawa ponakan tadi. Gimana? Ponakan biar di sini aja. Aman. Serius? Iya. Kita latihan sampai sore. Jadi Ya. nanti kalau aku balik lagi masih ada ya? Balik lagi aja. Aku titip Kita ya. masih latihan. Dia lagi seru Nanti sama dia main. kakak-kakaknya Ya. kayaknya ya. Aman. Oke, Sip, sip. Kang. Oke. Thank you so much. Sama-sama. Ntar aku balik Sama. lagi. Ya. Dadah, Oke, Kang. baik. Mempersembahkan klaster Maxwell Extension dengan arsitektur Art Deco. Dilengkapi clubhouse dan kolam renang. Dengan fasilitas penunjang kawasan, Scientia Square Park dan Sumarekon Digital Center. Tersedia 3 pilihan tipe. Untuk informasi, hubungi
Melanie. Aduh, dari tadi saya nih udah happy banget. Kelihatannya dari wajah saya ya. Tadi bawa ponakan jalan-jalan di sini dan dia puas banget. Dia main segala macam aktivitas yang ada di sini. Mulai dari main layangan awalnya, terus dia main ke taman kupu-kupu, lari-larian nggak berhenti kan. Terus sampai ke tidy field, ada kerbau di sana. Iya. Dia masuk nyemplung ke Aduh, sana, aduh, terus aduh. dia mandiin kerbau. Wah. Happy banget. Mumpung ketemu sama Ibu dan Pak Sugi nih, hari ini saya mau tanya, sebenarnya konsep dasar dari kawasan terpadu Saintia yang begitu, kalau saya bisa bilang keren sih, keren banget ini ya. Sangat keren ini. Sebenarnya konsep dasarnya seperti apa sih? Apa yang melatar belakangi Summarecon menciptakan kawasan terpadu Saintia? Salah satu hal yang terpikir dari Saintia Square Park ini, yang dalam kompleks Saintia ini adalah kan smart and green. Tagline-nya Tagline-nya. Saintia Garden ya, Pak ya. Saintia Garden. Nah, kita melihat dari sana, kita berpikir, oke, kita perlu tempat yang green, tapi apa yang membawa smart value? juga ya. Nah, selain juga smart kan. Smart, ya. Saya tuh sebagai orang tua tuh, kebetulan anak-anaknya masih kecil. Jadi saya perlu sekali tempat untuk membawa mereka melakukan hal-hal yang sehat. Kan di rumah mungkin hanya nonton TV, mungkin main iPad, perlu balance. Betul. Nah, maka kita mendesain tempat ini untuk saya sebagai orang tua atau ayah saya sebagai kakek membawa cucu yang masih kawan baru belajar jalan, perlu tempat yang aman kan? Yes. Maka ada amphitheater kita yang isinya hanya rumput, hamparan rumput yang luas dan aman dan bersih. Lalu hal-hal yang berbau smart tadi Bu, untuk belajar mengenai kupu-kupu dari kepompong sampai lahir itu kan Itu naturally learning Bu ya. Betul, learning dan itu Learning. berguna sekali Pak, karena Berguna. kadang-kadang kan belajar hanya teori saja ya Pak Iya. ya. Tapi kalau di sini mereka bisa belajar dari apa yang mereka rasakan dan lihat. Iya. Itu bedanya. Kupu-kupu itu kalau baru netas mesti mengeringkan sayapnya. Jadi pasti ada waktu untuk mereka lihat. Lalu kolam koi, kita ada kolam pembibitan. Dan setelah cukup besar dipilih untuk dipindahkan ke kolam yang lebih kelihatan. Nah, ini juga proses yang mereka bisa rasakan. Dan lalu kan namanya anak kota, nggak pernah lihat sawah. Karena Iya. tiap hari mereka makan nasi ya. Nah, itu kan. Sama, Taunya seperti nasi. ponakan saya itu Nah. gitu, nggak ngerti sawah tuh apa. Nah, itu dia Bu. Jadi bisa melihat langsung, merasakan sendiri, fun banget loh Pak. Itu jadi Nggak ngikut takut tadi Ben. Gak takut, dan dia happy banget. ikut bajak. Terus lihat tempat yang udah bisa ditanam. Ya, Terus ya langsung lihat sebelahnya udah yang bisa panen. ya. Terus ngeprak-ngeprak. Jadi memang kita bagi 4 zone sesuai dengan umurnya. Jadi tiap 5 bulan itu dia ngulang. Jadi kita emang diatur bergilir, ada 4 zone kan. Supaya semua bisa dapat dilihat. ya, sebanyak mungkin ya Iya, Pak ya. kan banyak Ya. sekali field trip anak-anak ke sini. Yang diberikan pun itu tentunya hal yang sangat mendukung bagi pertumbuhan kepribadian yang baik gitu. Nah itu pagi-pagi hari dari yang anak-anak ke sekolah ke sini untuk field trip, ada yang lagi tai chi, kalau yang umurnya sudah ya mungkin untuk orang-orang yang lebih berumur ya mereka tai chi di sini. Jadi anak bisa opanya wushu, ya, opanya tai chi, ya bisa omao. wushu, terus bapaknya itu bisa lari Ya. keliling Saintia Square Park ini. Kita ada track yang kita tutup tiap pagi jam 5 sampai jam 9 untuk lari 1,2 kilo. Nah, lalu ada track yang kedua khusus buat bike. Jadi Ditutup. ada trek khusus buat lari dan trek khusus untuk sepeda. Ya. Yang sepeda itu satu loop 900 meter. Oke. Jadi bisa duathlon di sini. Nah, jadi itu kan di pagi hari itulah yang terjadi. Ya, ya. Dan ya ibu-ibunya bisa yoga, bisa pilates, Oke. bisa Oh, belajar ada dansa. sarapannya juga di sini. Ada. Ada. Di sini ada tempat untuk les. Nah, lalu kalau mungkin sore-sore hari yang mau belajar wall climbing juga ada. Ini untuk anak-anak Yang mungkin remaja ya umurnya mungkin ya. remaja. Ya, ya. Teenager. Dan dewasa. Ada pelatihnya juga di sana. Ada yang pelatihnya membantu. karena ini perlu aman. Juga ada khusus untuk belajar skateboard. Skateboard. Ya. Bisa les. Dan skateboard parknya ini properly design. Sama desainer yang memang kita undang untuk khusus memberikan soal safety, soal serunya. Jadi kita memang berusaha memberikan yang terbaik. Nah kalau bapaknya sore-sore mau belajar pull up,
kita ada. Ada juga ya? The Bars namanya. The Bars. Buat teman-teman Oh, Indobarian, iya, nah iya. ya latihan di situ. Ada monkey barnya juga. Nah, Itu lengkap sekali toh. terus kalau mau inline skating juga bisa, yang lurus-lurus aja. Oke. Kita ada hamparan yang kita udah bikin bagus dan ya enak. Nah lalu kalau untuk bapak-bapaknya yang mungkin punya hobi main mobil-mobilan remote control, kita Ada juga juga? bikinkan tracknya khusus Wow. untuk mereka main dan Bisa main bapak dan anak itu. ada tokonya di sini. Dan biasanya tiap minggu tuh ada competition sehingga mereka happy lah kesini. Jadi berbagai kegiatan ini dipadukan sehingga sesuatu yang sedang ditunggu-tunggu atau dicari-cari ini terpenuhi. Dan khususnya buat warga Summarecon Serpong Iya, betul. tidak jauh. Apalagi di sini juga ada shuttle kan Pak? Ada shuttle dari mall ke sini itu tiap berapa jam ada shuttle. Ada shuttle. Dan tiap sore duduk-duduk di sini di amphitheater lihat sunset. Keren banget. Dan begitu matahari terbenam, lampunya nyala dan keluar mist di atas paddy field itu cakep. Itu buat foto session. Nah, buat yang pre-wed udah ada. Pre-wedding sekarang foto di sini. Oh ya udah ada yang foto Ada. privat di sini ya. Ada. Dan ayunan, saya lupa bilang itu pendulum itu. Jadi gini kan, ayunan kan pasti mau. Anak-anak semua mau. Cuma Iya. kita cari yang bagus, yang aman. Nah, satu ada spesial namanya pendulum. Dia tuh bisa muternya tuh kemana-mana bebas muter-muter. Nah, yang jagain dua Oke. supaya Ada yang aman. jagain, Ada yang jagain. jaga. Terlebih dari itu, kita punya banyak teman-teman yang jualan makanan. Dan salah satu yang sangat penting adalah Tanah Merah ini. Oh ya. Tanah Merah ini jualannya kopi. Oke. 100% kopi Indonesia. Apa yang membuat Tanah Merah spesial? Roastingnya tuh di-roast oleh seorang yang sangat berpengalaman. Baru-baru ini mereka itu menjuarai di ajang dunia di Australia kejuaraan roasting. Jadi kalau mau minum kopi Indonesia yang begitu banyak macam-macam, Variannya? datanglah ke Tanah Merah di Tanah sini. Merah yang ada di Scientia Square Park. Jadi Karena itu di sini number one minum- quality ya Pak? Number one quality. Tanah Merah nggak berhenti hanya di jualan kopi ini atau roasting. Sekarang dia sudah mulai bilang kepada petaninya untuk cara metiknya itu lebih benar. Sehingga kita secara nggak langsung mendukung keberadaan atau eksistensi Kopi kopi Indonesia, Indonesia. ya. Tanah Merah ini 100% kopi ke Indonesia. level tertentu ya Pak Ke ya? level internasional, Iya. Bu. Tentu teman-teman lain juga banyak pilihan-pilihan lain, makanan-makanan lain. Nah dengan banyaknya fasilitas yang begitu baik, Ya. sarana dan prasarana yang memanjakan sekali nih untuk penghuni Summarecon Serpong. Sebenarnya harapan dari Summarecon Serpong sendiri, dari Summarecon seperti apa sih Pak dengan adanya fasilitas ini? Harapannya supaya semakin banyak orang tua yang bisa membahagiakan anaknya dan dengan itu semakin disayangi oleh anaknya. Jadi Terus terang hubungan, kayak saya kan sibuk, Ya. mau ngajak nonton kagak ngomong. Kalau ngajak main di sini pulang-pulang happy. Papa balik lagi dong. Jadi itu kan salah satu yang saya merasakan sendiri ya dan mempererat. mempererat Hubungan. hubungan antar keluarga Nah, dan itu. memberikan apa ya arti yang lebih. Arti yang lebih. Semoga semakin banyak warga Jakarta yang bisa melirik, Melirik, datang dan merasakan sekarang sendiri. banyak yang pengen tinggal di sini teman-teman saya karena Adanya alamnya. fasilitas ini. Iya, Karena alamnya yang memang enak dan Summarecon Serpong ini sangat green. iya. Tentu ya park ini tambahan Fasilitas pendidikannya Iya. pun lengkap. lengkap. Pak Sugi bilang tadi banyak teman-teman Pak Sugi yang mau pindah ke Summarecon Serpong. Jadi kalau ada yang pingin tinggal di sini Bu, masih adakah kesempatan gitu? Scientia ini kan luas, cukup luas ya. Jadi luasnya itu 200-an hektar nih. Dulu kita pernah launch satu klaster namanya Maxwell. Itu sudah habis untuk tahap pertama gitu. Nah, ini adalah extension. Nanti yang Maxwell extension ini pada saat mereka serah terima ini sudah jadi gitu. Ini bedanya gitu. Ya, karena Scientia Square Park ini di jantungnya Scientia Garden ya Pak ya, tengah. Jadi Tepat di tengah-tengahnya. Iya, iya, sehingga hunian-hunian yang di sekelilingnya ini punya jarak tempuh yang relatif sama lah, relatif dekat ke sini. Kalau model arsitekturnya sendiri seperti apa Bu? Apakah sama dengan Maxwell yang pertama juga? Ya, arsitekturnya sama tentunya karena di dalam satu lokasi ya. Dan itu kita pilih arsitektur Art Deco. Lalu luas coveringnya sendiri berapa? Kita ada 3 ya, jadi 8 kali 18, 9 kali 18, dan 10 kali 18.
semuanya itu 3 kamar tidur, terus plus ada 1 kamar tidur di bawah. Oke. Ya, karena memang kamar tidur di bawah ini kalau bagi keluarga Indonesia udah jadi kebutuhan ya Pak ya. Ya. Karena kan seringkali orang tua juga pengen nengok Berkunjung, dong ya. keluarga anaknya. Nah, kasihan kalau mereka harus naik-naik naik ke tangga. ya. Jadi kita sediain 1 kamar di lantai bawah. Kita punya mini club, kolam renang, children playground, security gate gitu, dan yang terpenting adalah kita punya daur ulang air. Ya, jadi air-air dari grey water ini nggak ada yang dibiarkan terbuang begitu saja. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya. Terima kasih ya Pak Sugi. Saya Thank you, sudah Melanie. merasakan langsung tadi. Jadi saya nggak ragu lagi untuk bawa anak-anak ke sini nanti. Iya. Anaknya Mel juga diajak. Iya dong pastinya. Pengen cobain apa yang udah dibilang sama Pak Sugi tadi. Iya. Seberapa nikmat kopinya sih Pak? Tuh kan, caranya yang nikmatin Iya. kopinya. Aromanya dulu nih. Asoy, aduh. Bermain adalah salah satu hak yang selayaknya didapatkan oleh anak-anak. Tempat bermain yang layak di mana mereka bisa belajar berbagai hal dalam suasana yang menyenangkan sudah sepantasnya diberikan kepada mereka. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik yang mempersiapkan masa depan mereka. Hidup ini seperti komposisi musik, kadang menghentak, kadang mengalun. Sudah menjadi kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita untuk menghentak atau mengalun pada saat yang tepat, agar komposisi hidup kita menjadi indah bagaikan musik yang kaya akan nuansa. Mempersembahkan klaster Maxwell Extension dengan arsitektur Art Deco. Dilengkapi clubhouse dan kolam renang. Dengan fasilitas penunjang kawasan, Scientia Square Park dan Sumarekon Digital Center. Tersedia 3 pilihan tipe. Untuk informasi, hubungi